Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Gusri Effendi, dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membagikan video PDD UKTPT pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di video ini saya akan menjelaskan yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, materi pengajaran. Yang keempat, metode pengajaran dan penilaian. Yang kelima, media dan sumber referensi pembelajaran. Dan yang terakhir nanti kita sama-sama akan menyaksikan cuplikan video ketika saya sedang mengajar di dalam kelas. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Alhamdulillah, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama memberikan amanah kepada saya untuk mengempu mata kuliah Artificial Intelligence. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan berbobot 2 SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa di semester keempat. Nah, mata kuliah Artificial Intelligence ini adalah bidang ilmu tentang bagaimana menerapkan konsep kecerdasan buatan ke dalam sebuah mesin, sehingga nantinya mesin dapat berpikir dan berbuat secara rasional layaknya manusia. Mata kuliah ini nantinya akan memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang konsep fundamental, teori dan implementasi, serta aplikasi terbaru bidang Artificial Intelligence. Yang kedua, capaian pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Memahami serta menjelaskan secara komprehensif konsep fundamental yang berhubungan dengan Artificial Intelligence dari hulu ke hilir, mulai dari terminologi, sejarah, istilah-istilah, teori dan aplikasi, ruang lingkup, data understanding, teknik dan algoritma di dalam Artificial Intelligence. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan konsep, metode, serta algoritma Artificial Intelligence ini ke dalam proyek-proyek implementatif menggunakan sebuah bahasa pemrograman. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan membangun problem solving yang kuat berbasis Artificial Intelligence yang efektif, efisien, kreatif dan inovatif, serta memberikan dampak positif di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi penerapan AI di berbagai bidang, serta mengkaji dampak sosial serta etika dari penggunaan AI ini. Selanjutnya, materi pengajaran. Di perkuliahan ini, mahasiswa akan diajarkan tentang terminologi, sejarah, ruang lingkup, teknologi, dan aplikasi AI. Kemudian, mahasiswa akan diajak untuk memahami data atau data understanding. Selanjutnya, mahasiswa akan belajar mengenai teknik dasar di dalam AI seperti searching, reasoning, planning, dan machine learning. Kemudian, mahasiswa juga akan belajar mengenai konsep ruang dan keadaan atau state space. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara menentukan initial state, goal state, dan operator. Kemudian di dalam teknik searching, mahasiswa akan belajar dengan algoritma blind search, heuristic search, dan probabilistic search. Selanjutnya di dalam machine learning, mahasiswa akan belajar tentang algoritma supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Selanjutnya teknik reasoning akan diajarkan role-based reasoning, case-based reasoning, fuzzy logic, dan uncertainty. Kemudian di dalam algoritma teknik planning, mahasiswa akan belajar tentang goal stack planning dan constraint posting. Kemudian mahasiswa juga akan dikenalkan dengan konsep dasar pengolahan bahasa alami, Natural Language Processing atau NLP. Mahasiswa akan belajar tentang tokenisasi, stemming, lemmatization, vector space model, dan word embedding. Kemudian terakhir sesi, mahasiswa akan dikenalkan dengan dasar-dasar computer vision untuk mendeteksi objek dan pengenalan wajah. Selanjutnya, metode pengajaran dan penilaian. Nah, metode yang saya gunakan di sini adalah metode student centered learning, di mana mahasiswa diminta aktif secara mandiri di dalam proses pembelajaran. Untuk penyampaian materi, kita menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery dengan menggunakan metode ceramah, studi kasus, dan materi pengayaan dalam bentuk video, jurnal, dan e-book. Untuk berinteraksi dengan mahasiswa, kita menerapkan konsep diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, untuk menguji sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sedang dibahas, di akhir sesi kita akan memberikan kuis atau memberikan tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Nah, selanjutnya, metode penilaian.
Untuk metode penilaian kita mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh Unusumbar, di mana ada 7 parameter untuk penilaian, yaitu keterampilan umum 10%, keterampilan khusus 15%, UTS dan UAS masing-masing 25%, kehadiran 10%, sikap 10%, keaktifan dan kuis serta yang lain-lainnya 5%. Nah, untuk rank penilaian, nilai A itu berada di rank 85 sampai 100. A- di rank 80 sampai 84, B plus ada di rank 75 sampai 79, B di rank 70 sampai 74, B minus di rank 65 sampai 69, kemudian C plus di rank 60 sampai 64, C di rank 55 sampai 59, C minus 50 sampai 54, D 40 sampai 49, dan kurang dari 40 mahasiswa nilainya E. Kemudian media dan referensi yang saya gunakan di dalam mengajar. Untuk media, saya menggunakan laptop, Infocus, dan internet. Untuk pengolahan data, saya menggunakan software RapidMiner. Kemudian algoritma tadi kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman Java menggunakan IDE NetBeans. Nah, di sini kita juga akan berinteraksi dengan mahasiswa melalui LMS, Learning Management System, yang dapat diakses oleh mahasiswa di siakat.unusumbar.ac.id. Nah, untuk sumber referensi yang saya gunakan di sini adalah yang pertama buku yang berjudul Artificial Intelligence yang ditulis oleh Peter Norvig dan Stuart Russell pada tahun 2021. Nah, kemudian buku yang berjudul Speech and Language Processing yang ditulis oleh Joravsky dan Martin di tahun 2023. Kemudian referensi yang ketiga, saya menggunakan buku yang berjudul Artificial Intelligence Searching, Reasoning, Planning, dan Learning yang ditulis oleh Suyanto pada tahun 2007. Baik, sekarang mari kita saksikan bersama-sama cuplikan video ketika saya sedang mengajar di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap semuanya menghadap ke depan ya. Yang masih pegang handphone, yang masih Twitter, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya, di skip dulu. Kita fokus dulu untuk belajar. Oke, kita tes dulu semangatnya. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mahasiswa Prodi SI Fakultas Teknik Unusumbar yang saya banggakan. Sekarang kita telah berada di pertengahan semester perkuliahan Artificial Intelligence. Nah, di sesi ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat penting di dalam bidang ilmu Artificial Intelligence, yaitu machine learning. Ya. Poin yang akan kita bahas adalah apa itu machine learning, kemudian alur kerja dari machine learning, kemudian algoritma apa saja yang bisa kita gunakan untuk menerapkan konsep machine learning ini. Nah, namun sebelum kita bahas topik yang pokok tadi, kita akan coba mengkaji terlebih dahulu manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita belajar materi ini. Yang pertama, tentunya saat materi ini diujikan nanti baik di UTS maupun di UAS, kita mendapatkan nilai yang terbaik. Manfaat yang kedua, dengan memahami konsep machine learning, kita jadi memahami alur kerja atau mekanisme kerja sebuah sistem atau sebuah teknologi. Nah, kemudian dengan memahami konsep machine learning, kita jadi meningkatkan kemampuan problem solving kita. Kemampuan kita dalam menghadirkan solusi untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, poin atau manfaat yang sangat penting yang saya harapkan nanti setelah sesi perkuliahan ini berakhir, kalian mampu mengimplementasikan algoritma machine learning ini ke dalam sebuah sistem. Nah, ini beberapa manfaat saja. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat yang bisa kita ambil ketika kalian paham dengan machine learning. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu apa itu machine learning. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu machine learning, kita coba lihat beberapa contoh aplikasi berikut. Nah, aplikasi ini mungkin sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari, atau bahkan kalian sendiri sudah sering menggunakannya. Contoh yang pertama itu adalah aplikasi email. Di dalam aplikasi email ini, baik dia Gmail maupun Yahoo, ada sebuah fitur di dalamnya yang disebut dengan filtering spam. Jadi, fitur filtering spam ini berguna untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana email yang spam dan mana email yang bukan spam. Pertanyaannya adalah bagaimana si email ini bisa tahu mana email yang spam dan mana email yang bukan spam. Contoh yang kedua,
aplikasi face recognition atau yang sejenis fingerprint scanner. Ini adalah fitur di dalam smartphone sebagai fasilitas login bagi para penggunanya. Nah, fitur ini bisa mengetahui mana yang wajah kita, mana yang bukan wajah kita, mana yang sidik jari kita, dan mana yang bukan sidik jari kita. Pertanyaannya sama, bagaimana dia bisa tahu mana yang wajah kita dan mana yang bukan wajah kita, mana yang sidik jari kita dan mana yang bukan sidik jari kita. Contoh yang ketiga, aplikasi yang sedang tren di Indonesia, e-tilang. Nah, aplikasi ini adalah sebuah sistem untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Canggihnya, sistem ini tidak hanya bisa mengidentifikasikan jenis pelanggaran, tetapi dia juga bisa mengidentifikasikan pelaku pelanggarannya. Plat nomornya berapa, pemiliknya siapa, kemudian jenis pelanggarannya apa, dendanya berapa. Contoh berikutnya, sebuah produk dari Tesla. Ini adalah sebuah mobil yang bisa beroperasi tanpa dikendarai oleh seorang driver. Dia bisa mendeteksi keberadaan objek di depan, di kiri, di kanan, dan di belakangnya. Dan bahkan yang lebih canggih, Tesla ini dia mampu menghitung berapa jarak kendaraan ini terhadap objek yang ada di depan, kiri, kanan, dan di belakangnya. Nah, contoh-contoh yang saya jelaskan tadi adalah contoh penerapan konsep machine learning di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, berdasarkan ilustrasi dan contoh aplikasi yang saya berikan, kalian simpulkan definisi dari machine learning. Siapa? Tasya, berdiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning itu adalah sebuah sistem cerdas yang digunakan untuk mengelompokkan data dan sebuah aplikasi pintar untuk mengidentifikasi sebuah objek. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oke, Fadila, silahkan berdiri. Sedikit tambahan, yaitu machine learning adalah sebuah aplikasi pintar yang mengidentifikasi sebuah objek. Oke, benar. Terima kasih. Baik, sekarang kita coba lihat pendapat para ahli tentang terminologi machine learning. Ya, machine learning is a field of artificial intelligence or AI that allows the computer to learn from data. Jadi kita dapat keyword yang pertama nih, learn from data, belajar dari data, to gain the pattern or knowledge. Jadi ada 3 keyword, learn from data, pattern atau pola, kemudian knowledge atau pengetahuan. Jadi machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence yang memungkinkan mesin atau komputer itu belajar dari data, ya. Jadi ketika dia belajar dari data, dia jadi mengenali sebuah pola atau dia memiliki sebuah pengetahuan atau knowledge sehingga mesinnya tadi menjadi pintar. Itu ya pendapat para ahli tentang machine learning. Nah, tadi kan kita mengatakan bahwa machine learning itu belajar dari data. Objek yang paling vital atau yang paling fundamental dalam machine learning itu adalah data. Jadi tanpa data, machine learning itu tidak ada apa-apanya. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam machine learning itu sendiri? Nah, proses pembelajaran yang terjadi di dalam machine learning itu bisa kita ilustrasikan seperti seorang balita, ya. Seorang balita yang baru belajar, katakanlah dia baru belajar membaca. Misalnya ada seorang ibu, dia punya anak, kemudian dia mengajarkan anaknya membaca. Maka langkah pertama yang mesti dilakukannya adalah dia mengenalkan pola-pola huruf ke anak tadi. Ya, seperti yang bentuknya silang itu ekna, kemudian yang bentuknya bulat itu adalah O, yang bentuknya zigzag itu adalah Z. Nah, proses pengenalan pola ini tidak bisa kita lakukan hanya sekali, perlu berulang-ulang. Sampai pola-pola huruf ini direkam oleh otaknya, kemudian disimpan oleh memori si anak tadi. Nah, setelah langkah ini, maka kita untuk menguji apakah si anak ini sudah memahami tentang pola yang kita kenalkan, maka kita lakukan pengujian. Tahap pengujian ini disebut dengan testing data. Nah, yang perlu kalian ingat, data yang kita pakai saat testing itu mesti berbeda dengan data yang kita pakai saat training. Ya, kalau kalian perhatikan, yang berbeda di sini adalah polanya. X yang di sini berbeda dengan X yang di sini. Ya, jadi data testing mesti berbeda dengan data training. Nah, ketika si anak ini mengenali pola-pola data yang kita ujikan ini, berarti proses pembelajarannya berhasil. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat posisi dari machine learning itu sendiri di dalam bidang ilmu artificial intelligence. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang namanya 4 teknik dasar di dalam AI. Ada searching, ada reasoning, kemudian ada planning, kemudian ada learning. Ya, searching itu adalah metode menemukan goal state atau tujuan berdasarkan langkah-langkah yang sistematis.
contohnya adalah aplikasi Google Map. Ya, algoritmanya ada blind search, ada heuristic search, kemudian ada probabilistic search. Nah, kemudian kalau reasoning itu adalah penalaran. Kita menarik sebuah kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan. Contoh implementasinya adalah sistem pakar. Contoh sistem pakar, analisis hama pada tanaman misalnya kan. Nah, algoritma yang bisa kita gunakan ada rule-based reasoning, ada case-based reasoning, kemudian ada fuzzy logic, dan kemudian ada uncertainty. Kemudian planning. Planning itu adalah perencanaan. Contoh implementasinya dapat kita lihat pada sebuah robot. Kapan tangan robot diangkat, kapan diturunkan, kapan kakinya dilangkahkan, itu semuanya butuh planning atau perencanaan. Algoritmanya adalah algoritma planning. Nah, yang bisa kita kenal ada goal stack planning, kemudian ada constraint posting. Nah, sekarang ada learning, ya. Learning itu adalah pembelajaran, ya. Dia dibagi menjadi beberapa kelompok juga. Ada yang supervised learning, kemudian ada yang unsupervised learning, kemudian ada reinforcement learning. Nah, sekarang kita fokus di sini ya, fokus di learning. Nah, sekarang coba kita lihat alur kerja atau workflow dari mesin learning itu sendiri. Tadi kan kita katakan proses pembelajaran di dalam mesin learning itu sama seperti seorang balita yang baru belajar, katakanlah belajar membaca. Maka tahapnya sama ya. Tahap yang pertama kita mesti menyiapkan data dulu, ya. Data yang telah kita siapkan ini kita uji, kita latihkan ke dalam mesin menggunakan algoritma tertentu. Jadi data yang kita siapkan ini nanti akan diolah oleh algoritma yang ada di sini. Nah, proses pengolahan data ini disebut dengan learning process atau proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini menghasilkan sebuah model nantinya, disebut dengan ML model atau Machine Learning Model. Nah, sekarang kita tinggal uji apakah model yang dihasilkan ini sudah pintar atau belum. Maka kita lakukan testing data, ya. Yang perlu kita ingat tadi, data yang kita gunakan saat testing mesti berbeda dengan data saat trainingnya. Jadi kalau kita ibaratkan, training ini adalah tryout-nya, kemudian testing ini adalah UTBK-nya, gitu ya. Dan ini proses pembelajarannya. Nah, kalau data testing ini kita ujikan, kemudian menghasilkan sebuah output sama dengan data testing, berarti proses pembelajaran sukses. Mesin yang kita hasilkan sudah pintar. Nah, bagaimana kalau belum? Kalau belum berarti kita uji lagi. Kita uji lagi. Kemudian kalau belum juga berarti balik lagi ke awal. Training data lagi. Ya, kita training data lagi. Kalau tadi datanya ada 20, sekarang kuantitas datanya kita tambah. Misalnya jadi 40. Kemudian learning prosesnya juga kita tingkatkan frekuensinya. Kalau tadi learning prosesnya cuma 15 menit, sekarang kita jadikan 20 menit atau 30 menit. Begitu seterusnya sampai mesin atau model yang dihasilkan ini benar-benar pintar. Itu ya alur kerja dari mesin learning. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kasus berikut. Nih, misalnya kita akan membuat sebuah sistem yang mengklasifikasikan atau yang mengelompokkan email dengan kategori spam dan bukan spam. Nah, langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah kita kumpulkan data-data email seluruhnya, baik yang spam dan bukan spam. Nah, karakteristiknya apa? Misalnya karakteristik email yang spam itu isinya itu mengandung ujaran kebencian, mengandung unsur sara, mengandung pornografi, mengandung penipuan. Nah, itu kita kategorikan sebagai spam misalnya. Nah, karakteristik tadi kita ajarkan ke dalam mesin menggunakan algoritma tertentu. Katakanlah di sini kita menggunakan algoritma decision tree. Jadi data-data email yang spam dan bukan spam ini akan dipelajari dan dikenali di sini ya oleh algoritma decision tree ini. Nah, outputnya akan menghasilkan sebuah model. Nah, model yang dihasilkan ini dia akan sama dengan jenis algoritma yang kita gunakan. Kalau di sini kita menggunakan decision tree, berarti model yang dihasilkan adalah decision tree model. Nah, sekarang tinggal uji apakah model yang dihasilkan ini sudah pintar atau belum, sudah kenal nggak dia dengan email spam. Maka kita siapkan data untuk diuji. Ya, kita masuk ke tahap testing data. Kalau tadi kita latih untuk mengenali email spam, maka data yang kita uji juga email spam. Misalnya kita uji email spam. Nah, kalau dia menghasilkan output spam seperti ini, berarti proses pembelajarannya sukses. Itu ya, contoh kasusnya. Kita lihat studi kasus yang kedua, ini kita bahas sama-sama ya. Misalnya, saya ingin membuat sebuah sistem yang dapat mengenali angka dalam bentuk tulisan tangan seseorang. Maka langkah yang saya lakukan apa? Ayo, siapa? Saya, Pak. Oke, Nudar, silahkan berdiri. Baik, saya kumpulkan data angka dalam bentuk tulisan tangan manusia sebanyak-banyaknya. Oke, ya benar. Jadi kita siapkan datanya dulu.
Oke, terima kasih Nurdar. Selanjutnya apa lagi setelah siapkan data? Ayo Pak, Rahman. saya, Pak. Ya, Pak, izin saya menjawab, Pak. Yang pertama itu kita olah dulu, Pak. Kita kelola data angka. Setelah itu kita tulis tangan menggunakan algoritma machine learning, Pak. Oke. Jadi siapkan data, kemudian learning process, kemudian setelah learning process atau pengolahan data apa lagi? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Hasil pengelola data akan menghasilkan model atau ML model yang mampu mengenali tulisan angka dengan tulisan tangan, Pak. Oke, benar. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu tadi adalah benar. Tahap yang pertama adalah kita kumpulkan dulu data angka dalam bentuk tulisan tangan itu sebanyak-banyaknya. Kemudian data yang telah kita dapatkan ini kita olah menggunakan sebuah algoritma. Katakanlah algoritma yang kita gunakan di sini adalah algoritma artificial neural network. Nah, data tulisan tangan ini akan diolah, akan dikenali pola-polanya oleh algoritma ini. Nah, kemudian proses pengenalan pola ini disebut dengan learning process atau proses pembelajaran. Nah, output dari proses pembelajaran ini menghasilkan sebuah model. Nah, tadi kan saya bilang modelnya sama dengan algoritma yang digunakan. Kalau tadi kita menggunakan decision tree, outputnya adalah decision tree model. Nah, kalau kita menggunakan algoritma artificial network, maka outputnya adalah model artificial neural network juga. Nah, sekarang tinggal uji model ini. Apakah dia sudah pintar atau belum? Kita hadirkan tulisan tangan dalam bentuk angka. Kemudian kita ujikan kepada model ini. Nah, kalau output yang dihasilkannya sama dengan yang kita testingkan, berarti proses pembelajaran ini berhasil. Jadi, paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat algoritma apa saja yang bisa menerapkan konsep machine learning ini. Ada yang disebut dengan logistic regression, kemudian ada decision tree model, kemudian ada naive bayes classifier, kemudian ada artificial neural network, kemudian ada support vector machine atau SVM, kemudian ada k-mean clustering. Nah, sebenarnya masih banyak lagi algoritma-algoritma yang lain. Nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Oke, tadi kan di awal kita katakan machine learning itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada supervised learning dan ada unsupervised learning. Nah, di sesi ini kita khusus membahas yang dua ini ya, yang supervised learning dan yang unsupervised learning. Supervised learning ini adalah algoritma di mana proses pembelajaran atau proses pengolahan datanya itu outputnya telah ada atau outputnya telah ditentukan. Contohnya apa? Contohnya klasifikasi email tadi. Outputnya ada kan? Outputnya adalah spam dan bukan spam. Jadi, supervised learning ini dapat kita ilustrasikan seperti seseorang yang belajar didampingi sama gurunya. Nah, ketika kita belajar didampingi sama guru, berarti ketika kita salah, ada yang mengoreksi ya. Nah, kalau unsupervised learning, tidak ada informasi yang jelas mengenai outputnya. Nah, kalau kita ilustrasikan, unsupervised learning ini seperti seseorang yang sedang belajar, nggak ada gurunya. Jadi, dia belajar tuh otodidak. Nah, biasanya unsupervised learning ini dia lebih menantang atau lebih challenging dibandingkan dengan supervised learning. Ya, itu perbedaannya. Nah, kalau kita lihat supervised learning ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang classification, kemudian ada yang regression. Kemudian kalau yang unsupervised learning ada clustering dan ada association. Nah, sekarang kita coba lihat yang supervised learning dulu, yang classification dan regression. Kalau classification berarti kan klasifikasi. Output yang dihasilkan itu adalah dalam bentuk kelas atau kelompok data. Jadi itu outputnya. Contoh aplikasinya adalah face recognition. Jadi dia mengelompokkan mana yang wajah kita dan mana yang bukan wajah kita. Kemudian contoh berikutnya ada aplikasi Genos C19. Ini termasuk klasifikasi juga. Jadi dia mengelompokkan mana pasien COVID dan mana pasien yang bukan COVID. Kemudian contoh berikutnya ada aplikasi yang tadi ya, yang kita bahas di awal, filtering spam. Jadi dia mengelompokkan mana email spam dan mana email yang bukan spam. Nah, sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Sekarang kita coba lihat yang regression. Kalau tadi classification, outputnya adalah dalam bentuk kelas atau kelompok data. Kalau regression itu, outputnya adalah dalam bentuk angka atau bilangan. Contoh aplikasinya seperti ini. Temperatur forecasting, jadi alat untuk mengukur suhu. Nah, outputnya adalah angka, 27 derajat Celcius, 30 derajat Fahrenheit. Jadi outputnya itu dalam bentuk bilangan. Contoh yang kedua ada gold price forecasting. Ini adalah suatu sistem untuk memprediksi harga emas untuk beberapa waktu ke depan. Jadi outputnya adalah harga emas. Dalam bentuk angka juga kan.
Nah, kemudian ada egg prediction, ya. Aplikasi untuk memprediksi umur seseorang berdasarkan wajahnya, walaupun kadang-kadang sering keliru juga. Seorang tua misalnya umurnya 15 tahun, kan nggak mungkin juga. Nah, aplikasi ini bisa kalian temukan di TikTok atau di Instagram, ya. Aplikasi untuk memprediksi umur seseorang berdasarkan wajah. Jadi, kalau classification, outputnya dalam bentuk kelas atau kelompok data. Kalau regression, outputnya adalah dalam bentuk angka. Oke, nah sekarang kita lihat studi kasusnya. Contoh yang pertama, classification. Tadi kan kita belajar kalau machine learning itu objek yang paling vital atau yang paling fundamental itu adalah data. Tanpa data, machine learning itu nggak ada apa-apanya. Nah, datanya seperti apa? Datanya seperti ini. Nah, misalnya nih, saya akan mengelompokkan postur tubuh seseorang berdasarkan kategori ideal dan tidak ideal. Nah, nanti saya akan konsultasi ke pakar kesehatan atau ke pakar kebugaran. Seseorang itu dikatakan postur tubuhnya ideal, parameternya apa? Nah, data-data ini saya dapatkan dari pakar kesehatan atau pakar kebugaran tadi. Misalnya, kalau dia 95, tingginya 160, berarti tidak ideal. Kalau berat badannya 70, tinggi badannya 173, berarti ideal. Nah, data-data ini bisa kita olah menggunakan algoritma decision tree, contohnya. Menghasilkan keluaran yang seperti ini. Ya, misalnya kalau berat badannya kurang dari 50, tinggi badannya kurang dari 160, berarti dia ideal. Kalau berat badannya kurang dari 50, tinggi badannya lebih dari 160, berarti dia tidak ideal. Begitu seterusnya. Jadi outputnya itu adalah dalam bentuk kelompok atau kelas data. Ini contoh yang classification. Kemudian yang regression. Tadi regression itu outputnya adalah dalam bentuk angka atau bilangan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita akan memprediksi harga rumah. Ya, kalau harga rumah berarti outputnya adalah rupiah atau angka, ya kan? Nah, kita bisa menjadikan parameter seperti ini, luas tanah, luas rumah, atau luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan data-data ini, kita bisa menghasilkan output seperti ini. Rumus harga rumah, mencari harga rumah. Jadi, jelas perbedaannya, kalau classification, kelompok data, kalau regression, itu outputnya dalam bentuk angka atau rumus seperti ini. Nah, ini algoritma yang bisa mengolahnya adalah regression, linear regression. Jadi outputnya seperti ini. Oke. Oke. Baik, untuk sesi ini mungkin itu yang bisa kita sampaikan, yang kita bahas karena keterbatasan waktu. Dari awal materi sampai akhir penyampaian, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ayo, benar nih, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Kita membahas 3 poin, yaitu definisi atau terminologi dari machine learning, kemudian alur kerja dari machine learning, kemudian algoritma apa saja yang bisa kita gunakan untuk menerapkan konsep machine learning. Definisi dari machine learning adalah sebuah sistem yang memungkinkan komputer dapat belajar dari data sehingga menghasilkan sebuah atau mengenali sebuah pola dan memperoleh sebuah knowledge atau pengetahuan. Kemudian alur kerja dari machine learning ada tahap training, ada tahap learning process, kemudian ada tahap penghasilan model atau output machine learning model. Nah, kemudian kalau algoritma yang bisa kita gunakan untuk menerapkan konsep machine learning, ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning, kemudian ada reinforcement learning. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sesi ini. Nanti untuk lebih detail penjabaran algoritmanya itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Tadi kan kita membahas yang baru, yang supervised learning. Yang unsupervised learning nanti kalian coba cari di jurnal yang berhubungan dengan penerapan konsep algoritma unsupervised learning. Oke, paham tugasnya? Paham. Baik, kalau sudah paham, kita tutup sesi hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi dosen yang saya hormati, demikian cuplikan video ketika saya sedang mengajar di dalam kelas. Saya tutup video ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.